Saya udah bilang 100.000, orang akan bilang saya orang gila loh. Kalau saya bertemu dengan teman saya tanya, Hong, berapa sih harga wajar dari United Tractor? Waktu itu misalnya di 400, kemudian saya bilang harga wajar United Tractor itu 100.000. Mungkin teman saya dalam hatinya akan bilang, saya ini orang gila loh. Bongkar tuntas investasi kesuksesannya Pak Lo Keng Hong gitu ya, atau kiat sukses investasi ala Pak Lo Keng Hong. Nah ini Pak Lo Keng Hong ini pertama sih saya diintroduce sama Pak Keng Hong ini sosok yang inspiratif gitu. Beliau udah 30 tahun di rumah gitu ya. Terus ya jadi ini Pak Lo Keng Hong ya, di rumahnya gitu ada tamannya. Ini mungkin ada tamannya gitu. Terus ini beliau di dalam rumahnya ngecek saham gitu ya, lihat market gitu. Nah, ada kalkulator besar, kaca pembesar gitu ya. Terus ada tumpukan koran gitu. Jadi betul-betul seorang yang fundamentalis gitu ya. Tiap hari beliau searching, belajar gitu ya. Kita ini salut banget ya dengan jiwanya Pak Lo yang humble gitu ya, dan terus mau belajar gitu, karena prinsipnya itu RTI ya gitu ya, reading, thinking, investing gitu ya. Jadi senang sekali ya Pak Lo bisa berbagi gitu ya, dan semangatnya mau belajar gitu. Nah ini mungkin yang nanti ada pertanyaan gitu ya dari teman-teman gitu, karena Pak Lo ini selalu diliput dari IDX juga ya, masuk ke rilis resminya IDX itu ada tips memilih saham menurut Lo Keng Hong. Jadi katanya ada 5 cara ya. Yang pertama, lihat manajemen, dikelola secara jujur, profesional, berintegritas dan dikagumi. Kemudian perhatikan masa depan bisnisnya, apakah 5-10 tahun ke depan 5-10 tahun ke belakang itu latar belakangnya seperti apa perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, cari perusahaan yang labanya besar melalui profit margin dan return on equity gitu ya. Tapi banyak yang bertanya, Pak, kenapa suka milih perusahaan yang loss gitu ya, yang per PBV-nya rendah tapi loss gitu ya. Jadi itu ada kisah turnaround story. Yang keempat, pilih perusahaan yang terus bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kelimanya ini cermati valuasi PER, price earning ratio, dan PBV gitu ya, price to book value. Ya, jadi Pak Lo Keng Hong ini kalau di bukunya Benjamin Graham itu seneng sama Sigarbat gitu ya, yang PBV-nya di bawah 1, PR-nya kalau bisa ya jauh di bawah 10 ya, kalau bisa di bawah 5. Nah, itu adalah prinsip value investing gitu ya, yang mungkin banyak dipraktekkan Warren Buffett yang belajar dari Benjamin Graham, tapi terus berubah gitu ya. Saat ini mungkin sudah banyak pengaruh dari Charlie Munger gitu ya, terus dari investor-investor yang tidak hanya value investing, tapi ngelihat juga growth gitu ya, dan kualitatif gitu. Tapi prinsipnya mirip kayak Warren Buffett ya. Jadi mengerti bisnisnya, invest untuk jangka panjang. Nah, ada margin of safety, memeriksa manajemen, dan nah ini bukunya Pak Lo Keng Hong ya teman-teman ya. Jadi kalau saya tanya Pak, yang perlu dibaca apa, Pak Lo Keng Hong merekomendasikan how Warren Buffett does it gitu ya, 24 simple investing strategies from the world greatest value investor dari James Pardo gitu ya. Nah ini di Intelligent Investor Ben Graham ya. Jadi kita harus mencari saham-saham yang undervalue gitu ya, jangan beli saham yang udah mahal kata Pak Lo gitu ya. Jadi belinya saham yang murah, nanti ditunggu sampai sahamnya tersebut naik. Nah itu mirip sama prinsipnya Warren Buffett gitu ya, di mana 99% kekayaan Warren Buffett itu baru berumur 50 tahun gitu ya, dari umur 14 tahun. Nah dia 50 tahun itu jadi bilioner gitu ya. Ini prinsipnya Warren Buffett yang mungkin penting buat kita. It is far better to buy a wonderful company at a fair price gitu ya. Terus be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Price is what you pay, value is what you get gitu ya. Nah pertanyaannya, karena banyak nih Pak yang udah follow Bapak ya, kapan sih Pak GJTL, BMTR, Penin, PNLF, Sril, dan lain-lain bisa cetak cuan? Bagaimana kisah suksesnya, bagaimana kegagalannya, bagaimana tips investasinya? Yuk kita belajar bareng. Ya, jadi terima kasih Pak Lo Keng Hong ya, itu mungkin pendahuluannya. Ya, oke Pak, jadi kita mulai ya Pak ya. Pertama dari kisah sukses. Ya, bagaimana perjalanan dan perjuangan Pak Lo 30 tahun yang lalu sebelum sukses sekarang Pak. Termasuk kalau bisa cerita gagalnya Pak. Gitu ya, karena di saham itu kan banyak juga milenial Pak yang nyangkut gitu ya, yang gagal gitu. Mungkin Pak Lo bisa cerita gitu. Jadi kita modelnya talk show Pak hari ini gitu. Terima kasih Pak Lo ya, Sefu.
Selamat pagi. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera, Pak. Sebetulnya 32 tahun yang lalu Kang Herman sudah sebut saham yang saya beli adalah Gajah Surya Multifinance. Sekarang pun saya juga punya saham Gajah juga. Jadi identik dengan ITB ya. Iya, ITB banget Pak. Semuanya ITB ya, Gajah Pak. Gajah. Gajah. Tapi 4 tahun pertama saya berinvestasi selalu gagal ya. Di 4 tahun pertama saya berinvestasi itu 4 tahun pertama ya. Iya, jadi isinya kegagalan semua. Jadi pertama kali saya membeli saham itu Gajah Surya Multifinance tahun 89. 32 tahun yang lalu, strategi investasi saya adalah tahun 89 itu adalah beli IPO jual listing. Ya, beli IPO ketika listing jual. Itu strategi saya 32 tahun yang lalu. Saya mengantri di kantor pusat BDNI di Hayam Buruk itu yang gedungnya atasnya besar bawahnya kecil gitu ya. Antrian panjang sekali. Antriannya panjang. Dan penjahatannya sedikit, hanya 1 lot, 2 lot gitu ya. Menurut hukum ekonomi kan kalau permintaan banyak, supply sedikit, harga akan naik. Ternyata di bursa bisa terbalik ya. Permintaan banyak, supply sedikit, ketika listing harga saham turun. Jadi strategi saya membeli di IPO, jual ketika listing. Itu yang saya lakukan 32 tahun yang lalu. Ternyata ketika listing dia turun. Jadi saya tetap jual rugi. Rugi ya, Sifu ya? Rugi. Kan hitung-hitung uang sekolah, Kang. Tapi nggak kapok ya? Hah? Nggak kapok ya? Jangan dong, jangan kapok. Kan kita harus belajar dari Thomas Alva Edison, Kang Herman ya. Dia menciptakan bola lampu setelah gagal 9.000 kali, Kang. Ini baru gagal 1 kali. Iya, boleh. Keren. Yang kedua, saya membeli saham Astragrafia ketika IPO. Di IPO jual listing, ya. Itu listing jual. Ternyata saya beli begitu listing juga turun jeblok. Jadi saya harus jual juga kan. Berapapun harganya jual, jadi rugi juga. Kemudian tahun 90, 91, 92 ada yang namanya tight money policy. Tight money policy ya. Dari waktu itu Menteri Keuangannya almarhum JB Sumarlin. Kalau tight money policy, uang ketat, apa yang terjadi dengan bursa? Ya turunlah, terjun bebas. Dan itu saya alami. Jadi semua portofolio saya pada turun, semua pada rugi. Ya, pada rugi. Jadi 4 tahun pertama investasi saya semuanya rugi. Ya. Tapi ketika tight money policy itu dibuka, tahun 93 market booming dan saham-saham saya pada naik, dan itu pertama kali saya mendapat uang yang cukup besar di bursa tahun 93 akhir ya. Bisa ganti mobil ya, Sifu? Saya orang yang anti membeli mobil, Kang. Beli mobil. Ya. Karena kalau kita beli mobil mewah, selain bisa jadi inceran perampok, juga mobil mewah itu depresiasi dan penyusutan. Ya. Jadi saya kan mobil mewah itu ujungnya jadi besi tua. Jadi saya tidak mau uang saya dibelikan barang yang depresiasi, penyusutan. Ya. Saya hanya mau membelanjakan uang saya yang barang itu apresiasi yang bisa naik, ya, seperti saham. Jadi saya tidak membeli mobil yang bagus. Ya. Tapi saya punya mobil yang paling murah yang saya punya, ya. Yaitu saya beli mobil Mitsubishi Mini Cab.
yang CC-nya 700. Saya nggak tahu, ya. Kang Herman masih ingat nggak itu? Ya, ingat. 700 cc tidak bisa pasang AC. Ya, saya beli bekas hanya 2 juta, seharga motor mungkin ya. Cuman karena nggak bisa pasang AC di Jakarta panas, jadi di atas matahari panas, di bawah kompor Kang panas juga, ya kan mestinya di pantat kita itu, ya. Jadi panas, jadi waduh di atas. Ya, tapi begitulah resikonya kalau mau beli mobil yang murah, kan uangnya lebih baik saya belikan saham. Ya. Kira-kira begitu perjalanan. Wah, mantap ya. Saya di pertama-tama 4 tahun pertama itu rugi terus. Nah, ini di untold story ya. Jadi kita tahu hari ini gitu ya, Sifu itu sebelum sukses gagal dulu tapi nggak menyerah gitu ya. Nah, 4 tahun kan, termasuk baru tahu nih pernah investasi apa tadi Astragrafia ya. Waktu Astragrafia masih di awal-awal IPO ya. Iya. Oke, sekarang strategi berinvestasi ya, Sifu. Apakah dari sejak awal memulai investasi saham itu dimulai dengan style investor atau value investingnya masih tetap, atau mungkin sekarang udah berubah gaya dengan menjadi growth investor? Terus Bapak ini kayaknya walaupun disebut Warren Buffett Indonesia, tapi banyak yang bilang Bapak ini the truly Benjamin Graham gitu ya. Jadi seperti Benjamin Graham gitu ya, karena saham-sahamnya itu GJTL, Petrosi, mungkin Tunas Baru Lampung gitu ya. Kemarin sempat juga di 2020 tuh BMTR gitu ya, Global Mediacom, Serial, terus ada AMG yang murah-murah Pak gitu ya. Nah, yang murah-murah gitu ya, Sigarbat gitu. Memang ada yang sudah ada kenaikan profitnya, tapi ada yang masih loss gitu ya. Apalagi Serial Pak, lagi ada sekarang itu kan masalah dengan hukum gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak? Mohon insight-nya gitu, karena mungkin generasi muda ini sabarnya nggak bisa selama Bapak gitu Pak, pengen cepet cuan gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Dulu strategi investasinya seperti apa? Trader atau investor? Tentu saja trader. Kan ketika dulu strateginya pertama kali kan beli IPO, begitu listing jual. Ya. Saya baru bisa menjadi seorang investor itu ketika setelah saya membaca buku Warren Buffett. Ya. Bagaimana dia memegang satu saham sampai berpuluh-puluh tahun dan dia bisa menjadi orang terkaya, salah satu orang terkaya di dunia. Ketemu buku Warren Buffett di mana Pak Lo? Di Gramedia atau di mana? Saya pertama kali beli buku Warren Buffett itu di Gramedia. Di Gramedia. Pertama buku yang saya baca itu buku Warren Buffett Way ya, di Gramedia. Warren Buffett Way. Karena saya kalau ke mall, yang tempat yang harus saya kunjungi adalah Gramedia. Ya. Jadi saya banyak membaca. Ya. Tadi ada kata-kata the more you learn, the more you earn katanya kan? Iya, dari Pak Orik. Hah? Iya, dari Pak Orik. Oh, dari Pak Orik ya, lupa ya katanya. Dari Pak Donald juga. Pak Donald bilang tadi the more you learn, the more you earn. Iya kan, jadi saya selalu orang yang suka baca. Jadi kalau saya ke mall pasti saya mampir ke Gramedia untuk menambah pengetahuan saya. Buku-buku yang menarik. Kenapa saya membeli perusahaan-perusahaan yang Sigarbat ya? Sigarbat Pak. Sebetulnya ada yang Sigarbat, tapi sebetulnya ada juga yang growing ya, perusahaan yang growing. Sekarang Bapak bilang saya punya Streetek misalnya. Ya, Streetek. Saya punya. Itu kan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Berarti kan itu kan perusahaan yang bertumbuh. Saya juga punya saham Gajah Tunggal yang identik dengan ITB ini ya kan, gambarnya gajah ya, Gajah Tunggal. Ya. Itu juga perusahaan ban, produser ban terbesar di Asia Tenggara juga, ya kan. Kalau saya punya BMTR, Global Mediacom, itu bukan Sigarbat, itu adalah punya TV terbesar juga, stasiun TV di Indonesia. Dan punya anak perusahaan namanya IPTV. Ya, IPTV itu TV berbayar yang terbesar juga di Indonesia. Jadi ada yang Sigarbat, ada juga yang bertumbuh. Jadi nggak semuanya Sigarbat, Kang Herman. Kira-kira begitu. Ya.
Oh, oke. Betul. Jadi tidak semua Sigarbat ya. Palo juga sudah agak berubah nih teman-teman ya. Banyak yang bilang, oh Palo ini lebih menyukai komoditas, nggak terlalu suka sama perusahaan digital. Nah, tapi Palo sebenarnya memperhatikan perusahaan digital ya. Beliau itu milihnya yang media gitu ya. Ya BMTR itu Global Mediacom gitu ya. Tetap BMTR itu murah ya Pak ya. Jadi saya lihat udah digitalisasi. Terus Petrosi Pak, saya buka laporan keuangannya, Petrosi juga itu main digitalisasi juga Pak. Dia pakai aplikasi gitu ya supaya project management itu lebih unggul gitu ya. Dan Petrosi itu dapat award gitu di bidang digitalisasi untuk kontraktor mining Pak. Jadi kalau disebut Palo ini nggak melihat digitalisasi, oh beliau baca gitu ya bahwa Petrosi dengan BMTR itu adalah salah satu contoh perusahaan yang menerapkan juga aplikasi gitu ya. Satu di bidang mining, satu lagi itu di bidang media gitu ya. Bahkan MNC Group itu nanti punya Motion Bank gitu ya. Nah, tapi nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini bagaimana persaingan ini. Nah, Palo tadi ada checklist ya. Palo itu kan kalau di seminar selalu bilang 5 hal gitu ya. Tapi jangan-jangan terbalik Pak. Nomor 1 itu per PBV Pak. Gitu ya, kalau manajemen mungkin ada masalah ya nggak apa-apa gitu ya, atau gimana Pak? Ini urutannya bisa dibalik-balik gitu ya. Terus banyak yang nanya Pak, cara screeningnya pakai apa sih untuk ngelihat dulu per sama PBV? Kan perusahaan go public itu banyak Pak, gitu ya. Gimana Bapak periksa gitu? Apa di koran gitu satu-satu gitu dengan apa kaca pembesar Bapak gitu ya laporan keuangan itu, atau Bapak ada cara yang simple Sifu ini untuk ngelihat seperti apa Pak cara cepatnya gitu ya untuk mendeteksi oh ini saham yang value-nya tinggi tapi price-nya ini murah gitu. Mohon arahannya nih karena banyak yang nanya gitu ya. Cara tipsnya seperti apa gitu ya. Kan saya tadi Kang Herman bilang apa price earning ratio dengan price to book itu nomor 1 atau tata kelola nomor 1. Ya. Saya selalu menomorsatukan tata kelola. Ya. Oh, tata kelola. Tata kelola nomor 1. Itu nggak bisa dibalik. Ya, nggak bisa dibalik. Karena seperti saya pernah 17 tahun bekerja di bank. Ketika kita memberikan kredit ada rumus 5C. Gitu. Ada rumus 5C. C yang pertama itu apa? Kang Herman. Karakter. Karakter nomor 1. Jadi kalau nomor 1 udah nggak memenuhi syarat karakter yang baik, orang yang dia punya keinginan untuk mengembalikan kreditnya, karakternya buruk udah dicoret sama bank ya. Jadi, sebetulnya ketika kita membeli perusahaan publik pun karakter dari manajemen, karakter dari si pemilik itu segalanya. Jadi kalau meskipun price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, karakternya buruk, dicoret dari ya. Apakah saya memiliki aplikasi? Mungkin satu-satunya aplikasi yang saya punya adalah RTI Business. Itu aplikasi bukan Kang Herman? Oh iya, ini bagus ya. Terima kasih. Suka pakai itu. RTI. Ya, kalau RTI, lihat RTI ya. RTI Business di HP. Ya. Ya. Tapi kalau itu kondisi itu sudah menarik, baru saya mendalami laporan keuangannya. Satu-satu saya lihat. Ya. Jadi aplikasi itu bukan segalanya, itu hanya pembuka aja. Kalau saya lihat, wah ini menarik. Ya. Nanti saya buka laporan keuangan. Jadi Palo lihat ya, price sahamnya berapa, nanti book value per share-nya berapa gitu ya. Terus nanti lihat EPS-nya per quarter gimana gitu kan. Oh iya, semua. Manajemennya seperti apa gitu ya, potensi growth-nya. Ya dari situ nanti Palo buka laporan keuangan ya. Oke, jadi teman-teman tahu nih, RTI dulu, baru nanti ke laporan keuangan. Ya. Di situ yang paling cepat ya kan. Okay. Kalau laporan keuangan kan harus kita buka kan. Iya. Tadi apalagi? Nah, ini Palo ada yang nanya juga nih. Ya, ada yang nanya lagi, investor kecil gitu ya. Jadi pengen kayak Palo, tapi dia ngerasa, aduh kayaknya modal saya masih sedikit nih. Nah, jadi kasusnya orang ini atau mahasiswa ini nanya ke investor relation Palo, gitu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Misalkan ini kok pajaknya besar, biaya depresiasinya gimana, atau biaya kerugian kalau di bank itu kapan sih bisa jadi potensi pendapatan kalau biaya kerugian yang nggak jadi atau pencadangan yang nggak jadi. Nah, tapi katanya nggak ditanggapi Palo sama investor relation. Jadi mohon tips gitu ya. Kalau Palo ngelihat manajemen atau mau nanya itu seperti apa gitu ya. Kalau uangnya masih kecil gitu, betul nggak
kalau uangnya kecil itu nggak ditanggapi sama investor relation. Itu kalau Kalau tidak ditanggapi sebetul tidak apa-apa. Kan yang penting jangan belum apa-apa sudah tanya investor relation, harus dalami dulu laporan keuangannya. Jangan-jangan ketika kita membaca laporan keuangannya, membaca annual reportnya, semua pertanyaannya sudah terjawab. Ya. ya. Jadi sebelum kita datang ke investor relation, ya kita pelajari dulu dari laporan keuangan, dari annual reportnya, berapa penjualannya, berapa labanya, berapa ekuitasnya, berapa hutangnya, semuanya kita pelajari dulu. Iya. Kalau kita tidak mengerti, kita baca annual reportnya. Ya, jadi sebetulnya ketika kita sudah membaca itu semua, hampir semua pertanyaan kita mungkin sudah terjawab, begitu. Oke. Ya, Palo, apa rahasianya bisa mempunyai mental dan keyakinan saham supaya bisa dipegang lama sampai untungnya puluhan ribu %? Kayak Palo dulu di UNTR dengan multi breeder itu ya, MBAI. Karena kita tahu apa yang kita beli. Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli kucing dalam karung, ya tentu saja kita tidak punya daya tahan untuk memegang saham itu. Ya. Ketika saya tahun 98, ketika saya membeli United Tractor di harga 250, itu laba usaha per sahamnya 7.800. Ya. Laba usaha per saham 7.800. Dengan metode yang sangat sederhana aja, sangat sederhana, anak SD pun bisa, ya. Rata-rata price earning ratio di Bursa Efek Indonesia itu 15 kali. Jadi 7.800 saya kasih kalikan 15 saja. Jadi sebetulnya harga wajarnya itu 100.000. Ya. Jadi kalau 250 naik ke 350, saya untung 40%, harusnya saya jual. Ya. Tapi nggak bisa karena harga wajarnya 100.000. Jadi saya ini waktu itu beli Mercy, harganya sepeda. Jadi nggak mungkin saya naik 100% pun baru 500 rupiah. Nggak mungkin saya jual, padahal udah untung besar. Karena saya tahu ini harga saham terlalu murah. Ya. Laba usaha per sahamnya 7.800, harga wajarnya kalau saya kasih 15 kali aja 100.000. Jadi karena saya tahu apa yang saya beli, jadi saya punya kekuatan untuk menahan. Kalau saya nggak tahu apa yang saya beli, ya mana bisa saya bisa bertahan begitu lama, ya. Itu saya sudah tahu aja saya melakukan kesalahan, ya. Melakukan kesalahan, ya. Saya sudah tahu harga saham itu harga wajarnya 100.000. Tapi di 15.000 saya jual. Itu pun saya nggak konsisten dengan diri saya sendiri, ya. Saya udah bilang 100.000, orang akan bilang saya orang gila loh. Kalau saya bertemu dengan teman saya tanya, Hong, berapa sih harga wajar dari United Tractor? Waktu itu misalnya di 400, kemudian saya bilang harga wajar United Tractor itu 100.000. Mungkin teman saya dalam hatinya akan bilang, saya ini orang gila loh. Masa harga saham di pasar 400 dibilang harga sahamnya 100.000, ya. Cuman dia nggak berani ngomong terus terang, ya. Mungkin hanya dalam hati dianggap saya orang gila. Tapi ternyata apa yang saya hitung itu meleset. Harga saham United Tractor itu naik, bukan hanya balik ke 100.000, tapi dia naik ke 600.000 sekian, ya, karena sekarang itu sudah stock split, sudah bagi bonus, sudah right issue. Saya hitung yang 100.000 yang dibilang orang gila itu ternyata masih meleset. Kenapa? Saya hitung price earning ratio 15 kali dari laba masa lalu. Saya lupa United Tractor itu growing company, ya, growing company. Ya. Jadi ternyata dia bertumbuh, otomatis valuasinya jadi meleset dari yang 100.000 jadi 600.000. Demikian Kang Herman, kenapa saya bisa bertahan lama, karena saya tahu apa yang saya beli. Saya membeli bukan Mercy seharga Avanza waktu itu. Saya membeli Mercy seharga sepeda, Kang Herman. Demikian. Oke. Terima kasih. Palo, ada yang nanya juga, ini direct to the point ya.
Kalau Palo ketika beli saham ya atau memantau saham itu ngelihat likuiditas saham nggak gitu ya, siapa brokernya, volume berapa gitu ya, terus volume bid offernya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa tahu oh ini lagi ada bid, ini lagi ada offer gitu. Nah, jadi tiap hari itu perlu dipantau atau perlu diperhatikan nggak sama Palo? Terima kasih. Walaupun mungkin nggak lihat chart ya. Tentu saja volume dan kode blocker saya tidak perhatikan. Itu biasanya untuk trader. Ya, itu untuk yang liatin volume perdagangan, liatin blocker, itu biasanya umum dilihat untuk para trader. Lah saya seorang investor jangka panjang, tentu saja saya harus lihat kinerja, bukan kode blocker dan volume. Saya adalah investor yang membeli perusahaan yang salah harga. Artinya saya membeli Mercy yang dijual harga Avanza baru saya beli, itu yang saya lihat. Jadi bukan lihat volume, kode blocker, lihat volume dan kode blocker itu spesialis trader. Ya. Saya hanya melihat kinerja. Apakah perusahaan ini salah harga atau tidak? Demikian. Oke. Kalau itu kepemilikan gimana Pak? Dari saham itu dimiliki oleh siapa gitu ya? Presentase-presentasenya Pak, termasuk kepemilikan publik itu bagaimana Pak? Presentasi kepemilikan. Ya. Maksudnya apa nih? Persentase kepemilikan Pak. Jadi misalkan GJTL ada siapa saja pemiliknya gitu ya. Wah. Kemudian jual belinya seperti apa gitu kan. Mungkin ada juga saham itu yang ada pawangnya Pak gitu ya. Ya tentu saja seperti Gajah Tunggal, pemegang saham mayoritasnya ada, pemegang saham nomor 2-nya ada Michelin ya, Michelin. Ya, Michelin. Ya. Dan itu udah berpuluh-puluh tahun pemegang saham itu tidak berubah. Jadi nggak perlu dilihatin sepertinya ya, karena pemegang saham mayoritas dan Michelin adalah long term investor. Jadi udah puluhan tahun tidak berubah, jadi buat apa dilihatin lagi, kita tahu pemegang sahamnya tidak berubah gitu. Dan mereka bukan orang-orang yang trader-trader isinya. Begitu. Baik. Palo tolong diceritakan lagi ini kiat-kiat buat investor pemula gitu ya. Jadi kemarin juga banyak yang investasi gitu ya sebelum Maret gitu, terus tiba-tiba kaget gitu ya, ruginya besar karena terjadi efek pandemik gitu ya. Mungkin Palo bisa kasih insight gitu ya, mungkin peristiwa di tahun 2008 kan banyak kisah gitu ya, Palo itu kehilangan 85% nilai gitu ya, jadi portonya tuh tinggal 15% Pak. Jadi kalau ketika nanti amit-amit ya Pak ya terjadi krisis lagi, nah tapi kan sebenarnya bukan amit-amit juga ya, itu jadi peluang. Tapi kalau nggak tahu cara memanfaatkan peluang, biasanya kita tegang Pak gitu ya, ngelihat apa indeks merah gitu, porto kita turun drastis gitu. Nah itu mohon insight-nya Pak. Sebetul yang kehilangan 85% itu bukan tahun 2008 tapi tahun 98. 98. Okay. Karena kita mengalami krisis ekonomi yang sangat dahsyat, suku bunga sampai 70%, ya, harga saham ya hancur lebur. Ya. Tetapi saya bisa survive. Kenapa? Karena saya tidak berhutang. Ya, selalu tahun 98 saya bisa survive, tahun 2008 saya survive, tahun 2020 ada pandemi, saya juga survive. Kenapa? Kuncinya di mana? Karena saya tidak berhutang. Coba kalau saya berhutang, kan saham saya di for sale habis itu, udah. Nama Lo Keng Hong sudah tidak ada lagi di bursa kalau dia berhutang. Ya. Kenapa dia bisa kuat bertahan? Karena dia tidak berhutang. Ya. Coba ketika pandemi ini orang-orang yang berhutang habis dia. Itu saya berani menaruh uang saya seluruhnya, harta saya di bursa saya berani. Tapi kalau suruh tambah hutang saya tidak berani. Ya. Jadi itulah yang membuat saya investasi saya turun, tapi karena saya tidak berhutang saya tetap pegang. Akhirnya satu hari pasar kembali pulih dan saham-saham saya pulih gitu. Gitu Kang Herman. Oke, terima kasih. Palo, bagaimana money management Palo ya dalam mengelola portfolio investasi saham? Apakah sama rata atau beda porsi Pak? Misalkan kalau PER-nya sangat rendah, oh portonya Palo tuh paling banyak gitu ya. Jadi semakin PER PBV rendah, uang Palo makin besar di saham tersebut.
bagaimana Palo mengatur portofolio Bapak, Pak. Jadi ada berapa jumlah sahamnya gitu ya Pak ya. Terus besarannya Pak, satu saham itu berapa persen? Nah itu seperti apa Pak? Walaupun mungkin ada yang Bapak tuh ada yang gede ya, misalkan di Gajah Tunggal muncul namanya, di Penin gitu muncul namanya gitu ya, BMTR Petrosi muncul namanya. Nah tapi kan ada juga saham-saham lain. Nah itu gimana Bapak mengatur portfolio termasuk money managementnya Pak? Terima kasih. Sebetulnya saya tidak mengenal money management ya. Money management itu mungkin seperti ini ya. Kalau di saham itu, kalau saya punya uang 100, berapa persen saya untuk investasi, berapa persen untuk trading, berapa persen yang harus, berapa saham yang harus saya beli, misalnya 10 saham, 20 saham, atau saya beli saham itu langsung, atau saya bagi 10 kali, seperti itu. Itu mungkin yang dinamakan money management ya Kang Herman. Yeah. Yeah. Kalau menurut saya, kalau orang yang menggunakan money management adalah orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya. Kalau dia tidak tahu apa yang dia lakukan, dia menggunakan metode money management. Karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Ya, dia mau beli saham berapa persen, ya. Tapi kalau orang yang tahu apa yang dia lakukan, membuat dia money management tidak berlaku buat dia. Ya. Sekarang saya tanya, ketika di bursa ada Mercy yang dijual harga Avanza, ya. Apa you hanya beli 10% dari uang kita? Enggak Pak, borong, udah beli banyak Pak. Ya. Itu artinya Kang Herman tahu nggak pakai money management. Kan kalau nggak satu saham 10% aja, 5%, ya kan? Iya. Itu kan orang yang tahu money management kan nggak boleh borong. Kang Herman harus 5% atau 10% satu saham, dan belinya juga nggak boleh sekaligus, harus dicicil 10 kali gitu ya. Itu artinya orang itu tidak tahu apa yang dia beli. Kalau seseorang tahu, dia menemukan Mercy yang dijual di harga Avanza. Mercy dijual harga Avanza itu di dunia nyata tidak ada, ya. Itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia, di bursa saham. Yang ada Mercy yang dijual harga Avanza. Ketika seseorang menemukan Mercy yang dijual harga Avanza, ya persis seperti Kang Herman bilang tadi, ya dorong duitnya semua, nggak pakai money management lagi. Ya. Kalau dia tahu apa yang dia lakukan, dia tidak menggunakan manajemen. Hanya orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan yang menggunakan money management. Demikian Kang Herman. Terima kasih Palo ya. Ya cukup jelas ya. Palo, terus kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak. Palo ini sekarang masih mengakumulasi Tunas Baru Lampung nggak? Terus lebih banyak mana di Tunas Baru Lampung atau di Salim Infomas ya, di Simpe? Dan harga CPO ini lagi turun Pak, gitu ya, karena isu India, walaupun mungkin ada beberapa insentif dari pemerintah gitu ya. Apakah Palo tetap mencicil beli, menambah, atau hold, atau jual Pak saham CPO tersebut gitu? Terima kasih Pak. Ini nanya kelapa sawit Pak. Kalau saya sebut sahamnya, nanti sahamnya melonjak gimana Pak? Iya. Kan saham-saham yang saya beli kalau langsung melonjak, pemegang sahamnya bertambah dahsyat. Gitu. Iya. Disclaimer on ya Palo. Kalau saya membeli yang saham yang saya beli kan adalah Mercy yang dijual harga Avanza. Kemudian dia turun lagi jadi harga Bajai. Ya. Masa saya jual Kang? Ya. Saya beli Mercy nih, harga Avanza saya beli. Terus dia turun jadi harga Bajai kan, turun lagi. Iya. Makin Masa dibeli. saya cut loss? Iya. Harusnya apa? Beli tambah banyak dong. Tambah banyak. Dan kita berpikir positif. Enak ya jadi seorang investor saham. Masa saya nggak pernah minta diskon, dikasih diskon loh. Iya. Saya nggak minta diskon. Dikasih diskon ya saya beli lebih banyak. Masa saya jual Kang ya. Atau seperti gini. Saya beli Mercy harga Avanza. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah saya. Misalnya saya beli Avanza harga 200 juta.
Tiba-tiba ada orang datang ke rumah saya, Pak, Avanza saya beli 100 juta mau nggak? Terus saya jual, masa? Nggak mungkin kan? Iya. Kalau dia turun ke 100 juta, ya kita harus berpikir positif. Investor saham enak loh. Kenapa? Saya nggak minta diskon, dikasih diskon. Ya saya beli lagi lebih banyak. Masa jual, ya kan? Biasanya orang yang teknikal itu yang jual. Ya. Waktu harga mahal, dia nggak jual. Ya. Misalnya harga saham A 500. Oh kalau 500 kamu jangan jual. Nanti kalau dia turun di bawah 400 baru kamu jual. Ya. Waktu mahal kamu jangan jual. Waktu paling murah kamu jual gitu. Ya. Kita seorang investor nggak mungkin ketika harga paling murah bukan menjual tapi membeli lebih banyak. Itu Kang Herman. Terima kasih Pak Lo ya. Nah ini Pak Lo, khusus sektor keuangan nih, Pak Lo minta tanggapannya Pak. Ada Penin, ada PNLF Pak. Perusahaan ini under value ya, profit namun masalahnya tidak membayar dividen. Bagaimana menurut Bapak Pak dengan tidak membayar dividen ini? Nah kadang-kadang kan kompensasi lagi nunggu saham naik itu, kadang-kadang investor itu ya kalau dikasih dividen itu masih bersyukur Pak, gitu ya. Tapi kalau nggak dikasih dividen, nah ini jadi apa ya? Ini takutnya profitnya itu nggak kelihatan Pak. Ada cash flow atau enggak gitu. Kalau bayar dividen itu kan berarti ada cash flow-nya Pak, gitu ya. Ini mohon tanggapannya khusus untuk Penin dan PNLF selaku pemegang saham Pak. Kalau Anda orang yang suka dividen, lebih baik jangan masuk grup Penin. Jangan, nanti Anda akan kecewa, terus menggerutu minta dividen terus ya. Kalau Anda seorang investor yang orientasinya dividen, jangan beli grup Penin, beli yang lain ya. Yang payout ratio-nya tinggi-tinggi misalnya ITMG, ya, itu kan payout ratio-nya 100%, yang besar-besar ya. Kalau orang yang seperti saya tidak mementingkan dividen, tapi orang yang mementingkan capital gain, boleh masuk di situ ya. Bagi saya perusahaan yang tidak bertumbuh, perusahaan yang tidak bagi dividen tidak apa-apa. Kenapa? Ketika dia tidak bagi dividen, struktur permodalannya jadi tambah kuat nggak, Kang? Betul. Equity tambah bertambah. Ya, laba ditahannya besar. Ya. Kalau equity bertambah banyak, perusahaannya jadi tambah bertumbuhnya tambah kencang nggak? Aset tambah, revenue bertambah ya. Iya, jadi. Iya. Emang dikirain perusahaan nggak bagi dividen itu suatu yang negatif? Tidak. Ya. Struktur permodalannya, ekuitasnya jadi tambah kuat. Company jadi fast growing, jadi bertumbuhnya sangat cepat begitu. Karena saya orang yang bukan orientasi dividen, jadi saya berani membeli saham grup Penin ya. Kalau Kang Herman lihat di laporan keuangan tahun 2020, induk perusahaan dari Penin Bank, nama saya tercantum sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 di sana. Iya. Karena apa? Karena saya bukan dividen oriented. Jadi sekali lagi, kalau orang yang mau company yang bagus dan murah yang bertumbuh, ya boleh beli. Tapi kalau mengharapkan dividen, jangan beli Penin. Nanti lebih baik beli ITMG yang payout ratio-nya 100%, begitu Kang Herman. Siap. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya bahwa Pak Lo itu lebih mendahulukan memprioritaskan capital gain. Jadi capital gain itu syaratnya ya dibayarnya dividennya minim atau kecil gitu ya. Jadi sebagian laba bersih itu ditahan, memperkuat lagi modal gitu ya, menambah ke ekuitas. Nah, nanti ekuitas diharapkan memperbesar asetnya terus produktif, menciptakan pendapatan yang labanya lebih tinggi lagi, EPS-nya lebih tinggi lagi. Nah, sekarang ke kisah Pak Lo, kalau anak muda itu kan ada ini Pak, istilahnya tuh the falling knife gitu ya, pisau yang jatuh gitu, atau ada juga yang bilang value trap gitu ya, jebakan value gitu. Nah,
mereka menganggap gitu ini kalau ini mungkin ada salahnya juga investasi di MBSS gitu ya, yang mungkin belum sebaik Petrosi gitu ya. Nah ya kan, MBSS ini gimana Pak gitu ya, apakah Palo juga pernah ada kisah value trap gitu ya, walaupun value trap itu nggak ada di istilah Palo ya, jadi artinya mungkin oh ini murah gitu ya, tapi ternyata salah gitu ya Pak ya, atau nilai investasinya belum banyak naik. Nah itu gimana Pak, karena ini anak muda Pak, kan sering banyak berita ya, the falling knife lah, terus ada disebutnya tuh tadi value trap gitu. Nah mohon penjelasannya dikaitkan sama Mitra Bahara Segara Sejahtera Pak, MBSS gitu. Terima kasih Pak. MBSS itu kalau kita lihat, kita cari di Google, kita tanya Indika Energy membeli MBSS itu per sahamnya berapa? Maka Google akan menjawab Indika Energy membeli MBSS itu 1.600 berapa gitu, 600 sekian ya. Terus saham itu turun ke 300. Masa saya nggak beli kan? Masa saya nggak beli? Itu diskon 80% dari Indika Energy loh. 80%. 80% diskon dari Indika Energy. Masa saya nggak beli? Ya saya ini Mercy yang udah jadi Avanza nih, masa saya nggak beli? Ya. Perusahaan itu sehat ya. Lihat dari hutangnya, kalau dipotong dengan dia punya kas, praktis utangnya 0. Ya, jadi kalau utangnya dipotong dengan kas yang dia punya, praktis utangnya 0. Ya. Jadi perusahaan ini sebetulnya sangat sehat ya. Kenapa rugi? Ya seperti kita membeli mobil, kapal pun sama seperti mobil kan, tiap tahun ada penyusutan yang besar ya. Tapi ingat, memang selama ini kinerjanya tidak baik. Seperti Samudra Indonesia pun, kalau kita lihat 10 tahun ke belakang juga kan nggak baik, ya kan? Kok nggak ada yang komplain Samudra Indonesia? Buktinya hari ini naik kan, karena tarif naik ya. Tarif naik, kontainer, jadi labanya untung. Coba kita lihat 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang, gimana kinerja Samudra? Baru sekarang naik lagi. Nah, baru sekarang kan naik, ya kan? Sebelumnya kok nggak ada yang komplain itu perusahaannya gimana, labanya kecil terus kontainer. Tapi ingat, kalau itu terjadi di Samudra Indonesia, dengan harapan satu hari pun bisa terjadi di MBSS loh. Oh. Kenapa? Kan harga batu bara lagi naik kan. Iya. Muatan banyak, iya kan, muatan banyak. Iya. Kalau muatan banyak, ya bisa terjadi seperti Samudra Indonesia juga. Dan kapal-kapal tongkang sekarang banyak yang pergi ke Sulawesi angkatin nikel. Ya, jadi stok kapal tongkang itu berkurang. Kalau stok berkurang, dengan harapan dia itu bisa naik. Jadi jangan meremehkan MBSS. Ya. Oke. Siapa tahu satu hari dia bisa mengikuti jejak Samudra Indonesia, Kang. Oke. Siapa tahu kan? Iya. Langsung banyak yang ngeborong MBSS ini Pak Lo. Itu kata Pak Donald, langsung banyak yang ngeborong MBSS katanya. Iya. Pak Donald, nanti kalau ada yang menggelitik atau ini langsung aja ya jadi interupsi. Nah, tapi Sifu maaf nih, kalau itu kan asumsi positif ya, di mana Sifu itu positif gitu. Tapi ini maaf nih, kalau kenyataannya ya, volumenya tuh nggak seperti yang dibayangkan kita gitu. Realisasinya kita nunggu lagi atau udah deh saya cut aja gitu, pindah emiten gitu, stock switching gitu ya. Seperti apa? Kalau kita tunggu 3 tahun gitu ya, 2 tahun itu nggak terjadi gitu. Nah, itu gimana tuh? Saya sih berharap ini saat-saat yang luar biasa nih, karena itu kan tongkang pengangkut batu bara. Sekarang batu bara kan $120 per ton. Jadi semua tambang-tambang batu bara melakukan ekspansi. Ekspansi kan muatan tongkang ini kan jadi penuh. Itu satu. Kedua, tongkang-tongkang itu sekarang banyak yang pindah ke Sulawesi loh. Angkutin nikel juga. Jadi mungkin supply tongkang sedikit. Kalau supply tongkang sedikit,
tarif bisa naik. Kalau tarif bisa naik ya dia kan bisa untung juga. Apa yang terjadi di Samudra Indonesia, saya juga berharap bisa terjadi di MBSS, begitu kan. Oke. Kalau nggak terjadi ya nggak apa-apa, kita masih happy kan. Indika Energy beli 1.600, gue kan beli 300 gitu. Oke. Indika masih hold ya. Sehat. Cefu, Indi masih hold ya. Kan Indi main juga ke pembangkit listrik renewable ya. Dia main ke tenaga surya dia capex-nya gede gitu. Gimana menurut Cefu ya? Itu ditambah lagi atau dibiarkan atau gimana tuh khusus Indi? Yang lain-lain bisnis Indika dianggap nggak ada aja. Jadi murni batubara yang core bisnis gitu ya? Nggak dianggap nggak ada aja. Itu batubaranya yang luar biasa loh. Yang luar biasa. Katanya dibaca di koran kemarin saya baca. Produksinya 15 juta ton. Sampai bulan Mei. Di koran tulis gitu. Oke. Harga batubara sekarang berapa, Kang? $120. Ya. Coba lihat laporan keuangan PT Bayan. Bayan Resources ya. 3 bulan labanya $165 juta. Coba. Semoga apa yang terjadi di tahun 2018 terjadi lagi di 2001 kan. Iya. Kita investor aja berharap, betul nggak? Iya. Ini menarik ya. Nih ada lagi yang nanya. Saya baru tahu sekarang ada Tunas Baru Lampung, Simpe, GJTL, BMTR gitu ya, Indika, Petrosi. Nah, kalau nanti teman-teman mau beli, udah telat belum sih, Fu? Tinggal diperiksa dong. Apakah berapa price earning ratio-nya? Berapa price to book-nya? Apakah sudah 20 kali, 30 kali kayak Bang Aladin, kayak Bang Jago gitu kan? Gampang valuasinya kan. Oke. Iya. Nah, ini nyambung ke Bang Aladin sama Bang Jago gitu ya. Bang Jago itu banyak yang invest juga, Sufu, harganya naik gitu ya. Terus kemarin Yusuf Mansur di itu ya, Motion Bank gitu kan. Kemudian kita lihat ada apa lagi ya, fenomena DCII. Nah, data center Indonesia, Sifu, yang harganya naik banyak gitu ya. Jadi bisnis digital itu apapun yang lagi hype, lagi listing terus hype, itu naik banyak gitu ya. Ini gimana tanggapan Sifu ya? Karena mohon maaf saya sebentar ya. Jadi saya lihat Warren Buffett juga itu terakhir ke Nubank gitu ya di Argentina. Ini biar ada isu kekinian gitu ya dari Warren Buffett Indonesia. Bagaimana Sifu sebagai Warren Buffett Indonesia melihat ini fenomena seperti ini? Ya, apakah bisa pakai Pera sama PBV atau harus lihat growth, atau Sifu bilang ini sih kemahalan ya. Lebih baik saya masih di komoditas dulu gitu ya. Jadi seperti apa? Terima kasih. Saya seperti Kang Herman bilang, saya menghindari, saya itu over value menurut saya. Jadi biarlah buat orang lain yang main. Saya hanya beli yang bank besar ya, tapi harganya murah. Saya punya PNLF itu holding company dari Penin Bank loh. Kalau saya lihat asetnya Bang Aladin, itu Bang Jago, sebelum ada injeksi uang masuk, right issue, itu asetnya cuma 1 triliun. Price to book-nya bisa 20-30 kali. Ya. Sedangkan Penin Bank yang asetnya 200 triliun, harganya cuma price to book 0,4. Ya. Lebih gampang bank yang 1 triliun apa menciptakan bank yang 200 triliun? Ya. Harusnya secara logika siapa yang harus lebih mahal? Bank yang asetnya 200 triliun apa 1 triliun gitu? Ya. Jangan dibalik-balik nih. Jangan dibalik-balik. Tapi kalau saya tetap investor yang konservatif, saya mendingan beli bank yang asetnya besar 200 triliun, yang valuasinya price to book hanya 0,5, daripada saya beli perusahaan yang asetnya cuma 1 triliun, price to booknya 20 kali begitu. Itu biarlah buatan mainan-mainan orang saja, kalau saya enggak ya. Karena saya adalah investor yang low risk high gain. Ya, saya nggak mau masuk low risk high gain. Ya, kan di bursa itu selalu terkenal high risk high gain ya.
Jadi saya selalu mencari yang low risk. Kenapa saya harus membeli yang price to book 20 kali padahal yang 0,5 ada gitu kan. Padahal size-nya gede lagi, 200 triliun misalnya. Jadi saya cari yang low risk high gain ya. Bukan yang high risk low gain ya. Jadi jadi ya silakan. ada yang di bursa terkenal high risk high gain. Sebetulnya orang yang tahu dia bisa mencari saham yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Jadi dengan mengenal bisnisnya, apalagi kalau perusahaan itu punya economic mode ya, kayak Gajah Tunggal gitu ya, yang market share-nya besar gitu di produksi ban. Nah, tapi kita lihat disebut SIFU itu low risk itu karena per PBV-nya yang masih murah gitu ya. Tapi kalau per PBV-nya tinggi itu berarti menjadi satu bisnis yang secara saham itu high risk gitu ya, karena over value gitu. Nah, jadi kira-kira gitu. Teman-teman bisa lihat low risk itu ya. Nah, dengan PER dan PBV masih ada yang bingung sih, Bu. Itu harus dikombinasikan dua-duanya, atau misalkan kalau bank itu lebih ngelihat ke PBV gitu ya. Consumer good itu misalkan lebih gitu ya. Mohon pandangannya sih, Bu. Ya tentu aja kalau perusahaan consumer good biasanya harganya semua di atas 1 kali price to book, price earning ratio juga tinggi-tinggi. Tinggi, ya. Mungkin sampai saat ini saya belum mempunyai consumer good ya. Belum ya. Saham saya di komoditas, di perbankan, yang valuasinya murah, yang 0,5 udah dapat aset 200 triliun begitu. Saham-saham komoditas juga kan rata-rata banyak yang price to book hanya 0,5 gitu ya. Harga komoditasnya udah naik, tapi harga sahamnya belum naik ya, masih ketinggalan. Begitu kan. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman jadi bisa baca ya bahwa SIFU ini kalau Warren Buffett bilang hanya fokus di core kompeten gitu ya. Jadi core kompetennya tadi Sifu udah bilang komoditas sama keuangan gitu ya. Ya komoditas itu yang cyclical ya, macam batu bara, CPO gitu ya, terus pertambangan, mungkin juga properti ya suatu saat. Nah, saat ini juga mungkin saya pikir ada yang punya nih Sifu nih, boleh diceritain nggak yang properti gitu ya. Nah, tapi kalau consumer good itu Sifu lihat valuasinya masih agak mahal. Nah, jadi kalau ditanya sektor-sektor apa sih kalau buat Sifu ya, sebagai orang yang punya core kompeten tadi udah disebut ya, sektor komoditas dan keuangan. Mungkin bisa ditambah lagi view-nya tentang properti, dan apakah sekarang ada perusahaan yang Sifu lihat oh ini murah gitu, under value. Nah, silakan. Uang saya banyak mayoritas adanya di komoditas. Jadi properti ada tapi sedikit sekali ya, nggak ada artinya. Masih sangat sedikit sekali, nggak ada artinya. Kecil ya, sedikit. Kecil. Ya. Kan uang saya Kenapa? ada Masih sedikit. Kecil sekali. Uang saya kan adanya di komoditas. Ya, ban juga termasuk komoditas ya. Gajah Tunggal komoditas. Punya di kelapa sawit juga banyak, itu komoditas. Punya di batu bara, ya dulu punya pulp and paper juga komoditas ya. Jadi lebih senang main di komoditas karena ketika harganya murah, sahamnya murah, saya pegang. Kemudian satu hari harga komoditasnya naik. Tentu perusahaan-perusahaan komoditas akan untung besar, harga saham pun naik, baru saya bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat. Gitu Kang Emon. Ya, kenapa sektor properti masih kecil? Apa karena belum ada recovery? Nanti lihat ya, oh ini bunganya harus turun dulu, kan sudah melaporkan adanya perbaikan ya kinerja gitu, artinya KPR tuh udah mulai jalan gitu. Nah, mungkin apa saat yang tepat kita beli properti atau kelihatannya belum terlalu booming gitu. Jadi mohon penjelasannya kenapa tadi Sifu bilang sektor properti itu masih kecil, kepemilikan sahamnya gitu ya, nggak terlalu belanja besar seperti komoditas. Saya nggak tahu, dari dulu saya memang tidak begitu suka dengan saham-saham properti ya. Saya tidak tahu
kenapa saya selalu dari zaman dulu nggak pernah beli sektor-sektor properti, meskipun sekarang udah mau pulih ya, banyak yang murah-murah, tetap senangnya main di komoditas ya, batu bara, pulp and paper, bank, komoditas ya, sektor keuangan yang karena saya pikir kalau perusahaan properti begitu barangnya dijual habis tuh ya, dia mesti ya bisa aja cari lahan yang lain. Tapi kalau seperti perkebunan kelapa sawit, itu kan dia bisa tumbuh terus, bisa panen terus selamanya. Dan kelapa sawit juga sebetulnya propertinya gede juga, ya bahkan lebih gede dari perusahaan properti itu kelapa sawit itu. Demikian kan. Oke, terima kasih. Jadi betul-betul core kompetensnya ini di komoditas dan keuangan ya. Nah, jadi teman-teman harus paham ya. Betul Warren Buffett bilang kan, kita nggak harus mukul bola di semua arah gitu ya. Betul-betul yang kita kuasai aja. Jadi bola itu apa ya? Kalau main baseball mukulnya sesekali aja ya. Dan Sifu ini sangat jago di bidang komoditas dan keuangan gitu ya. Jadi kalau yang lain mungkin mau pilih sektor teknologi, kita mengerti dengan sektor teknologi yang nggak apa-apa. Tapi kalau Sifu ini khusus ya, saya udah paham lah dari berbagai macam diskusi itu larinya tetap di komoditas dan keuangan. Nah, kira-kira nanti super cycle terjadi nggak Sifu ya? Jadi kita bisa cuan lebih gede lagi, atau jangan-jangan nggak terjadi gitu ya? Kalau kita lihat Amerika udah recovery, China udah recovery gitu, tapi pandemi ini masih tetap terjadi gitu ya. Nah itu kira-kira seperti apa ya? Mohon tanggapannya tentang super cycle komoditi ya, karena ada kepercayaan komoditas itu nanti bakal naik lagi gitu. Kira-kira sudah terjadi atau masih akan lebih booming lagi ke depan atau seperti apa? Oh ya, tadi kenapa saya tidak membeli saham properti? Kalau kita lihat Warren Buffett pun tidak ada saham propertinya ya kan? Sama ya, nggak ada juga kan? Memang memprediksi hari esok itu susah Kang. Misteri ya. Jadi kita tidak tahu harga komoditas itu akan turun lagi atau tidak ya. Ya kita tidak bisa meramal, tidak punya kemampuan untuk meramal harga komoditas itu akan naik lagi atau turun. Tapi kalau kita lihat harga batu bara yang sudah $120 itu hampir udah all time high ya, udah ya. Jadi kita juga harus waspada misalnya. Harus waspada. Iya, kalau sudah all time high. Begitu. Tapi kalau harga sahamnya batu baranya all time high tapi harga sahamnya masih rendah-rendah gitu. Boleh juga kan. Oke. Ada tanggapan ya, ini Warren Buffett tapi Sefu walaupun dia nggak punya properti, dia pernah cut loss di penerbangan gitu ya, tapi Warren Buffett itu punya Apple, sahamnya yang terbesar kan di Apple gitu ya, terus beli Nubank, terus ada lagi beli Snowflake gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi digital gitu ya, walaupun larinya tetap ke keuangan. Nah, seperti apa menurut Sifu ya? Tapi kalau saya sih lihat Sifu tuh kompetennya udah di komoditas sama keuangan gitu ya, mungkin termasuk ditambah media lah, punya BMTR gitu ya. Nah, apakah yang lainnya jadi tidak menarik? Seperti sektor healthcare gitu ya, kan sektor healthcare mungkin menarik juga tuh gitu ya. Misalkan contohnya apa ya, kayak rumah sakit gitu ya, atau Prodia gitu ya, yang perusahaan-perusahaan terbuka yang mungkin omsetnya itu jadi besar karena isu kesehatan gitu. Mohon tanggapannya ya, termasuk farmasi dan sebagainya. Perusahaan farmasi, perusahaan rumah sakit, mereka bagus-bagus, terutama sedang pandemi ini. Tapi valuasinya nggak cocok. Valuasinya mahal ya. Jadi saya nggak beli ya, nggak beli. Ya. Jadi itu bagus statement ya, bagus tapi nggak dibeli ya, karena memang kuncinya PBV itu dengan PER ya, yang menurut Sifu itu ya tidak undervalue. Itu Mercy yang dijual harga Mercy, Kang. Kan saya kan beli Mercy harga Avanza, jadi nggak dapat di sektor itu. Tadi Kang Herman bilang Warren Buffett portofolionya di Apple.
Apple. Apple itu bukan perusahaan IT loh menurut saya. Kalau perusahaan IT ya Google, Amazon, Microsoft, mungkin IT ya, Facebook. Tapi kalau Apple rasanya bukan IT, dia adalah produser HP, ya. Produser HP, dia produsen HP ya, bukan IT ya. Tetapi tentu saja HP dia mahal-mahal ya, yang profit marginnya tinggi. Misalnya Xiaomi menjual HP yang paling bagus harganya 5 juta. Mungkin Apple bisa jual harga yang barang yang sama harga 30 juta gitu, profit marginnya besar. Jadi dia sebetulnya produser HP yang bisa jual harga dengan profit margin yang tinggi. Gitu. Ya, saya setuju ya, karena saya udah survei juga tuh kayak saham FANG ya, Facebook, Apple, Amazon, Netflix dengan Google. Jadi Warren Buffett itu betul kata Sifu, lihat ROE ya, return on equity. Nah, yang paling ROE-nya tinggi itu adalah Apple ya. Dia sekarang itu udah hampir 100% gitu ya. Kayak saham Unilever lah zaman dulu gitu ya, ROE-nya tuh 100%. Yang lain itu 20% gitu ya, 30% gitu, dan cenderung flat. Cuma Apple yang ROE-nya meningkat gitu ya. Jadi kayaknya Warren Buffett juga lihat tetap ya fundamental gitu, walaupun Apple itu ya perusahaan kekinian gitu ya, tapi tetap fundamentalnya macam ROE gitu dilihat. Dan kalaupun mungkin PER-nya sudah mahal, dia ya pakai PEG ya, price earning growth gitu kan. Jadi EPS growth-nya lebih tinggi daripada price-nya, sehingga PEG-nya itu bisa lebih rendah, sehingga Warren Buffett memutuskan untuk beli, dan belinya pun di tahun 2016. Waktu itu sempat ada kasus juga ya, Apple itu kan ada kasus pajak gitu ya, nyimpen duit di Irlandia, sehingga harga sahamnya jatuh gitu. Jadi prinsipnya tetap aja ya, mau beli sektor apapun ya ketika harga lagi murah gitu. Kalau harganya lagi ketinggian, kita nggak boleh ambil gitu ya. Itu yang saya pelajari, dan itu mirip sama Palo gitu ya. Cuma Palo ini lebih ke core kompetensinya, again tadi core kompetensi adalah di bidang komoditas dan keuangan. Nah, Sifu ada juga yang ngelihat KGRM kayaknya udah murah gitu ya. WNFR kemarin udah turun banyak gitu ya, dan itu kan perusahaan-perusahaan liquid ya. Apakah cocok untuk dibeli gitu ya, dicicil beli gitu? Ya mungkin ada juga investor yang aduh kalau saya nunggu lama nih nggak tahan gitu ya. Udah saya mau yang liquid aja gitu ya. Saya cicil beli kayak WNFR, Astra gitu ya, atau Telkom misalkan yang lagi murah gitu. Mungkin ada saran gitu ya. Walaupun saya tahu Sifu value investor sejati ya. Pasti kan lihatnya per PBV gitu. Kira-kira seperti apa? Ya, memang Unilever itu perusahaan yang super bagus ya. Ya, super bagus ya. Wonderful company. Wonderful company. Wonderful company. Tapi harganya juga super mahal, Kang. Wonderful price. Ya. Jadi ini mobil Rolls Royce harga Rolls Royce gitu kan. Jadi nggak berani disentuh juga. Tapi kalau gudang garam oke, karena gudang garam oke ya. Lihat ya, price tubuh hanya 1 kali gitu ya. Iya. Apalagi katanya pemerintah tahun depan pajak mau tidak akan dinaikkan. Ya, jadi kelihatannya gudang garam lagi turn around, berbalik arah ya. Turn around ya. Tapi Sifu kan nggak beli ya, karena lihat masih ada opsi lain yang lebih murah gitu kan. Jadi ngomong gini bukan berarti beli ya. Itu gimana teman-teman lah, kalau teman-teman suka rokok ya monggo gitu ya. Teman-teman lihat BNI masih under value, masih ada kemungkinan naik dibandingin bank buku 4 yang lainnya. Nah itu silakan gitu ya. Tapi kalau saya tanya ke Palo ya pasti jawabannya ya itu bagus ya, tapi nggak masuk ke targetnya Palo, karena kalau Palo itu seneng dengan si Garbat ya, yang murah gitu. Jadi kalau PER-nya nggak bagus, nggak menarik, PBV-nya nggak mendekati 0,1, 0,2 itu kurang menarik. Sifu ada lagi nggak perusahaan yang kira-kira PBV-nya 0,1 nih, banyak yang nanya. Siapa tahu ketemu kayak INKP atau Indi zaman dulu nih. Ya jadi bisa nostalgia lagi ya. Jadi begitu seminar, wah Sifu aku sudah kaya gitu ya, karena ketemu saham yang PBV-nya 0,1. Silakan. Saya nggak bisa sebut, Kang Herman. Kalau saya sebut nanti harga sahamnya melonjak bagaimana? Iya, seperti yang sudah kan pada melonjak. Ya. Dan saya juga lebih suka memberikan kail daripada memberikan ikan. Ya. Saya lebih suka memberikan kail daripada memberikan ikan. Demikian, Kang Herman. Oke. Jadi kalau untuk rekomendasi silakan cari sendiri ya. Tapi tadi udah disebut kan,
misalkan mencari komoditas atau sektor keuangan gitu ya, atau media gitu ya, pokoknya ketemu yang misalkan PBV-nya di bawah 0,5 gitu kalau bisa gitu ya, dan PR-nya itu sangat kecil. Nah itu semakin murah kalau buat Pak Lokeng Hong gitu ya. Pak Lokeng Hong ada yang pertanyaan juga nih, bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai saham Saratoga SRTG, Pak? Ya itu holding company ya, punya perusahaan yang banyak ya. Kinerjanya tentu tergantung dari saham-saham yang dia miliki. Saya sendiri belum memiliki saham ini, jadi susah juga untuk menjawab ya. Tapi saham ini mungkin juga tidak mahal ya. Tidak mahal ya. Dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki pun bagus ya, seperti Adaro. Ya, seperti apa? Mungkin punya MPMX dan lain-lain. Ya, MPMX. Betul. Isiannya memang itu. Ada MPMX dengan Adro. Nah, jadi buat yang punya SRTG silakan aja ya, kalau memang suka. Tadi Pak Lo udah sampaikan, tapi Pak Lo, oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya, tapi saya kira mirip-mirip ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin saya mau undang ya teman saya nih, sobat saya Pak Donald gitu, atau Andre atau CVP ya, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan yang kelewat gitu ya, ada yang ingin disampaikan ke Pak Lo, ini silakan. Mungkin dari saya silakan. Pak Herman. Silakan Pak. Pak Lo kan sebenarnya kalau kita lihat kan ilmunya banyak sama Benjamin Graham ya Pak ya. Jadi Sigarbat ya, penny stocks. Jadi kalau menurut saya agak berbeda nih sama Warren Buffett yang tua ya. Dulu waktu muda emang Warren Buffett emang senang yang seperti itu. Jadi beli-beli yang murah-murah ya, kemudian pada saat harganya tinggi dijual ya, beli murah jual tinggi. Jadi lebih swing trader juga. Tapi pada saat Warren Buffett udah mulai senior dan uangnya mulai banyak nih Pak, jadi dia mulai mencari yang wonderful company dan berusaha untuk tahan seumur hidup lah kalau bisa, kayak Coca-Cola gitu ya. Nah Pak Lo ini kan juga udah unicorn kayaknya portofolionya mungkin di saham. Jadi udah mungkin apakah sudah mulai berpikir Pak untuk switching gaya ya? Gaya yang masih dulunya gaya Sigarbat, atau ada beberapa yang growing, ada beberapa juga mungkin yang turn around gitu ya. Tapi mungkin karena jumlah uangnya udah cukup besar, gaya seperti itu mungkin udah kurang pas ya untuk beberapa emiten. Tentu beberapa emiten masih bisa. Kira-kira gimana nih Pak Lo ke depannya ya, seiring dengan makin meningkatnya portofolio Bapak ya, nilai portofolio Bapak? Ya, semoga satu hari pun saya bisa berubah, membeli wonderful company ya. Siapa tahu satu hari. Tapi kadang-kadang kalau kita ketemu Sigarbat yang PE 3 kali, price to book 0,3, tangan gatel juga Pak Donald, masa nggak beli? Tangan gatel juga ya. Mendarah daging sih Pak ya. Perusahaan murah banget gitu, masa kita nggak beli gitu ya. Dan kadang-kadang kita salah Pak Lo. Jadi misalnya kadang-kadang kita kan bisa salah ya. Misalnya kayak Bumi gitu mungkin Pak. Sehingga ada kekhawatiran juga kalau salah gimana keluarnya. Nanti kalau Pak Lo nih misalnya Pak, mudah-mudahan Kevin bener ya. Tapi kalau mama salah gitu Pak misalnya itu nanti keluarnya susah Pak. Kan Bapak punya uang mungkin di situ besar sekali. Sementara mungkin perdagangan di bursa itu jumlahnya kan hanya seperberapanya lah dari transaksi yang sudah dilakukan ya. Kan saya beli Kelipan Finance, masa sih multi finance itu Sigarbat Pak? Terus masa nilai buku per sahamnya 1.200, Kelipan Finance harga saham 200, masa kita nggak beli gitu kan? Beli aja lah ya. Apalagi yang punya siapa? Yang punya kan pemegang saham mayoritasnya Penin Bank. Penin Bank itu bank yang paling kuat loh di Indonesia.
Buktinya Iya, iya. kemana? Tahun 98. Iya, iya. Waktu 98 semua bank termasuk BCA harus direkap. Dibantu sama pemerintah. Penin Bank direkap nggak? Enggak. Itu terbukti loh. Itu bank yang paling kuat di Indonesia. Tahun 98 krisis ekonomi yang paling dalam dia tidak apa-apa ya. Dan dia yang punya pemegang saham Kelipan Finance, pasti Kelipan Finance itu pasti kuat sekali ya. Jadi ketika sahamnya 1.200, nilai buku per sahamnya 1.200, harga saham 200, nggak beli juga tangan gatal Pak Donald. Iya, iya, iya. Iya. Apalagi kalau kita lihat tahun 2019 labanya 360 miliar loh, ya kan? Ya. Iya, iya, iya. Iya. Masa multi finance rasanya bukan si Garbat kali ya, lihat aja Adira kan gede, Adira ya. DMF. Sekian. Oke. Pak Donald, Pak Lo ada yang nanya juga nih. Apa? Suaranya nggak kedengeran Kang. Kan strategi jualnya ya. Katakanlah BM-nya kalau strategi jual, Pak. Nah, Contohnya BMTR ya. BMTR itu kan saat ini hari ini kemarin ya Jumat itu harganya 270 ya BMTR Pak. Terus book value per share-nya 738 Pak. Gitu ya. Book value per share-nya tuh 738. Nah, ketika ya misalkan someday itu akan di 738. Nah, apakah Palo akan lepas? Karena dia udah mendekati ke book value per ini banyak yang nanya Pak. Jadi indikator ngejualnya itu apa gitu ya. Kalau sekarang kan kita lihat BMTR-nya murah ya. Jadi katakanlah harga pasarnya 270. Nah, value-nya itu adalah atau nanti jual sedikit-sedikit atau selama kinerja keuangannya bagus itu dibiarkan saja. Nah, atau seperti apa strateginya? kalau kita lihat kembali beberapa tahun yang lalu, misalnya 2013, harga BMTR itu 2.800 loh. Ya kan? Dan kalau kita lihat mungkin kinerja tahun 2013 dibandingkan dengan 2021 mungkin kinerjanya lebih bagus sekarang daripada yang dulu itu ya. Jadi harga BMTR itu masih jauh ya. Masih jauh ya? Masih jauh sekali ya, masih didiemin aja, nggak pernah dijual, mungkin bisa ditambah tetapi dijual enggak. Karena ketika saya beli 200 1 minggu kemudian kan jadi 350, iya kan? Saya udah untung berapa? 75%. Saya nggak jual satu lot pun, meskipun teman-teman pada senang, ya, pada jualan. Saya enggak. Lihat saham saya, bukan hanya tidak berkurang, malah bertambah terus itu kan. Iya, iya. Gitu. Jadi jualnya kapan tuh Pak? Begitu. Jadi jualnya kapan? Begitu seperti dulu gitu ya, yang pernah di harga tinggi gitu, atau cukup ngelihat 738-nya book value per share-nya. Ini mohon panduan nanti cuannya gimana? Ngelepasnya Pak? Nggak panduan ngelepasnya. Jawab, lihat nanti aja Kang. Ya, dijualnya di berapa lihat nanti aja. Ya. Iya, iya. Pokoknya sekarang kita kan long term, jadi long term ya tidur aja, nggak dipikirin nanti mau jualnya kapan ya. Biar aja dia naik turun ya. Iya. 2013 itu ganti kepemilikan, Pak. Hah? Ganti pemilikan waktu Ganti kepemilikan. Ya, 2013 itu Ganti kepemilikan apa, Pak? Jadi BHIT membeli BMTR ya. Dari pemilik sebelumnya. Iya, iya, iya. Ini Jadi teman-teman ada isu banyak naik. concern Pak terkait dengan GCG gitu ya. Kira-kira gimana nih Pak untuk menjawab pertanyaan itu terkait mungkin untuk saham-saham yang mungkin ada beberapa pertanyaan lah. Kalau Pak Lo Keng Hong, misalnya dulu pernah di Bumi, sekarang juga masuk ke BMTR ya, dan juga mungkin ada saham yang lain yang kemudian teman-teman nanya nih, apakah Pak Lo concern atau sudah ada beberapa hal yang membuat Pak Lo yakin tuh, wah mantap BMTR, mantap nih GCG-nya misalnya. Kalau kita lihat BMTR yang labanya 900 miliar, ya, 900 miliar tahun 2020 ketika pandemi, apalagi tahun 2019 mungkin labanya lebih besar ya. Kalau perusahaan itu labanya besar, ya harusnya tata kelola ya tidak perlu diragukan lagi. Ya. Kan kalau tata kelola buruk mana bisa sih menciptakan laba yang besar?
apalagi anak perusahaannya MNCN, itu labanya di atas 1 triliun. Ya. Jadi kalau perusahaan yang tata kelola yang misalnya yang buruk, mana bisa menghasilkan laba 1 triliun lebih. Tentu kalau perusahaan bisa menghasilkan laba sampai 1 triliun lebih, tentu saja tata kelolanya baik, Pak Donald. Jadi acuannya dari profit sudah cukup, Pak ya? Dari profit ya. Masuk mungkin kita nanti cek cash flow from operations ya Pak ya, kalau mau laba sama CFO-nya positif tebal ya harusnya itu indikator IJK yang baik Pak ya. Iya. Pak Lo, ada yang nanya nih, Bapak ini prinsipnya hidup hemat gitu ya. Kalau di koran-koran atau di sosial media itu makannya nggak pernah di restoran gitu ya, makannya di kaki lima atau restoran yang murah gitu ya. Nah, Pak Lo punya triliunan uang gitu ya, tetapi saya tahu juga Bapak kan punya belasan miliar ya dari Petrosi gitu ya, yang mungkin salah satunya saya berharap bisa dibelanjakan rumah di Bandung nih Pak Donald gitu ya. Kayaknya Pak Lo mau beli lagi, mau nambah lagi rumah di Bandung gitu ya. Tapi ada yang bagus nih pertanyaan ya. Ini mungkin pertanyaan yang pengen tahu gitu. Pak Lo hidup hemat itu menurut Bapak biaya per bulan berapa sih untuk sekelas Pak Lo gitu ya, triliuner gitu. Maaf nih Pak pertanyaannya ya, tapi Pak Lo itu kan sederhana ya, dari gaya hidup, dari baju gitu, jam gitu ya. Tapi ada yang concern biaya hidup gitu, karena itu mungkin belum pernah diekspos di webinar-webinar atau seminar. Mungkin kita berani nanya aja ya, yang belum pernah ditanyakan gitu. Maaf nih Pak Lo ya. Biaya hidup. Saya hidup hemat ya. Yeah. Makan sepiring 50.000 aja udah happy. Ternyata bahagia itu murah. Ya. Saya makan misalnya siomay Bandung dengan Kang Herman 50.000, ya udah happy Kang Herman. Udah happy ya. Siomay Bandung Tulen kan satu kan 7.000. Kalau makan 7 udah kenyang, udah happy Pak, 50.000 aja. Jadi pengeluaran saya sangat sedikit ya. Mungkin sudah jadi gaya hidup dari dulu. Susah merubah gaya hidup ya. Kan dulu saya bekerja juga kan 11 tahun dari gaji 20.700 sampai ke 350.000. Tapi saya masih bisa membeli saham. Itu artinya hidup saya sangat hemat sekali. Masih dengan gaji sebegitu sebulan masih bisa beli saham gitu loh Kang. Jadi sudah terbiasa seperti itu, udah dinikmati aja, disyukuri aja. Kalau pertanyaan terakhir nih, mau sampai kapan di saham gitu ya? Apa mau seperti Warren Buffett, nunggu 90 tahun, jadi artinya 30 tahunan lagi, terus habis itu donasi gitu ya, kayak Warren Buffett kemarin, atau seperti apa? Kalau itu visi ke depannya Pak, masih banyakkah multi-bagger perusahaan-perusahaan under value gitu ya? Jadi kalau bilang uangnya terus akan compounding terus gitu di saham gitu, atau seperti apa? Bapak menentukan masa depan untuk investasi dan diri Bapak sendiri. Saya sudah 32 tahun menjadi seorang investor saham, tidak punya bisnis yang lain, jadi mau kerja apapun nggak bisa, Kang. Nggak, suruh saya kerja apapun saya nggak bisa, karena karyawan aja satu nggak punya, ya mau kerja apa aja nggak bisa. Ya. Saya hanya seorang investor saham, pekerjaan saya hanya itu saja. Ya, sudah saya lakukan 32 tahun. Jadi mungkin pekerjaan itu akan saya lakukan sampai akhir hidup saya. Ya. Menjadi seorang investor saham akan saya lakukan sampai akhir hidup saya. Kan saya sudah 32 tahun menjadi investor saham. Kerja yang lain nggak bisa. Ya. Jadi itu akan saya lakukan menjadi investor saham sampai akhir hidup saya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Lo ya. Nah, mungkin yang terakhir Pak, menentukan intrinsic value itu apa hanya dengan PR sama PBV? Bapak lihat kan tadi Pak Pandu bilang ya, ada juga discounted cash flow katanya. Nah, itu mungkin terakhir pertanyaan Pak, gimana Pak tentang valuasi sahamnya Pak untuk menentukan nilai intrinsik gitu ya dari satu saham? Ya. Saya masih membeli saham dengan metode yang sangat sederhana, yang sangat simple, hanya price to book sama price earning ratio. Itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang hanya lulusan SD. Ya. Jadi
seperti discounted cash flow, saya sampai saat ini belum bisa. Nanti saya mau belajar sama Kang Herman aja hitung bagaimana discounted cash flow. Siap. Oke. Terima kasih, Sifu. Ya. Metode saya sangat sederhana, hanya price to book, price earning ratio, hanya yang bisa dilakukan oleh lulusan SD saja, Kang Herman. Iya. Yang sederhana aja hasilnya triliunan gitu ya. Wah, hebat, luar biasa. Ya, luar biasa. Nggak menghasilkan justru. Iya. Yang karena lama ya, jadi nggak menghasilkan gitu. Oke, terima kasih, Sifu ya. Iya, terima kasih banyak. Herman.